Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna mimma yudrikun nasu min kalamin nubuwatil ula fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, di antara pelajaran atau ilmu atau kalimat yang kita bisa ambil dari para nabi-nabi terdahulu, kata beliau, jika kalian tidak merasa malu kepada Allah, maka berbuatlah sesuka hatimu. Allah mempersilahkan kepada kita semua ini untuk berbuat apa saja, terserah, sekehendak kita. Kalau kita tidak merasa malu, oleh karena itu sifat malu, rasa malu, sikap malu itu diajarkan bukan hanya Allah tapi juga oleh Rasul, bukan hanya oleh Rasul juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kebiasaan para nabi terdahulu. Sifat malu. Karena sifat malu itu dia bagian daripada iman. Al-haya'u syu'batul minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Dalam hadis lain Rasul berkata, al-haya'u wal imanu qarinan jami'an. Idza rufi'a ahadukuma rufi'al akhar. Sifat malu dan iman itu dia sejajar, sebanding atau setanding lah. Ya. Kalau salah satunya naik, maka naik juga yang lain. Artinya apa? Kalau seorang itu merasa beriman, imannya itu tinggi, maka mesti diikuti dengan rasa malu yang tinggi juga. Sebaliknya, kalau rasa malu itu nggak ada, ya, turun, maka iman juga sebenarnya sedang turun. Ya. Jadi boleh dibilang sifat malu itu merupakan indikator, ya, tanda orang itu beriman atau tidak. Tidak harus melihat sholat yang lain dah. Lihat sifat malunya. Kalau dia nggak punya rasa malu, berarti imannya nggak ada atau kurang imannya itu. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menanamkan rasa malu kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada manusia yang lain? Itu harus ada sikap malu tuh, Pak. Kalau seseorang itu memiliki rasa malu, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga tidak mungkin akan menelantarkan anak dan istrinya. Seorang guru, kalau dia memiliki rasa malu, tidak akan membiarkan muridnya itu ada dalam kelakuan yang durhaka atau nakal. Seorang pejabat, kalau dia memiliki rasa malu, tidak mungkin melakukan perbuatan tercela. Seorang polisi, aparat, kalau dia punya rasa malu, tidak akan menindak orang yang tidak bersalah. Seorang anggota parlemen, kalau dia punya rasa malu, dia tidak akan membuat undang-undang yang bisa menyengsarakan rakyat. Tidak akan, Pak.
Jadi rasa malu harus tertanam pada diri kita. Tapi sebaliknya, untuk perbuatan-perbuatan baik, kata Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, Innallaha la yastahi bil haq. Allah itu tidak merasa malu untuk menunjukkan kebenaran. Oleh karena itu kita pun sama, ya. Kalau untuk kebenaran kita tidak boleh punya rasa malu. Apa contohnya? Kalau sholat berjamaah ke masjid tuh, nggak boleh ada rasa malu. Ketika istri kita tanya, Pak, kenapa nggak ke masjid? Sholat berjamaah bareng-bareng, malu, kelihatan orang, itu nggak boleh, Pak. Tercela. Menolong anak yatim, sedekah kepada fakir miskin, itu nggak boleh ada perasaan malu. Pak, kok Papa nggak kerja sih cari nafkah yang halal? Malu, Pak. Mencari nafkah yang halal tidak boleh malu. Tapi kalau cari nafkah yang haram boleh malu. Tapi cari nafkah yang halal, maka dia tidak boleh ada perasaan malu tuh. Ya. Pak, kenapa nggak kumpul sama bapak-bapak tuh silaturahmi? Malu, Pak. Sikap itu tuh nggak boleh tertanam dalam diri kita, karena silaturahmi itu merupakan ajaran Rasulullah, tuntunan Nabi Muhammad. Nggak boleh ada rasa malu. Nggak enak sama si fulan. Sifat malu seperti itu malu yang tercela. Artinya apa? Untuk perbuatan yang baik yang disyariatkan tidak boleh ada rasa malu. Kita praktek sunnah, pakai gamis, pakai baju, pakai sorban, tuh. Ya. Malu lah kelihatan orang pakai baju panjang, ya. Ke sorban, praktek sunnah tuh ada jenggotan, malu lah. Itu tuh nggak boleh ada rasa malu. Praktekkan. Tapi kalau berbuat salah, menipu orang, ya, jahil, ya, itu boleh kita malu. Ya. Diajak sama teman, yuk kita ke tempat pesta, di sana ada dangdutan, kita bisa joget, kita bisa nyawer. Itu tuh kita boleh malu. Kenapa? Untuk perbuatan kemaksiatan. Ya. Yuk kita ke tempat teman, di sana ada minum-minuman tuh, rame, kita bikin oplosan. Anggaplah, kenapa? Malu. Udah tua, nggak enak sama istri sama anak, nggak enak sama tetangga. Itu boleh. Itu malu yang terpuji. Ya. Harus ada sifat itu tertanamkan kepada kita. Karena sifat malu ini, Pak, bisa mengantarkan kita kepada surga. Orang yang punya sifat malu dijamin untuk masuk surga. Rasul bilang, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Orang yang punya rasa malu, berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat kefasikan, berbuat kemungkaran, itu dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan surga. Luar biasa. Hanya sifat malu saja. Dan sifat malu ini juga merupakan akhlak para malaikat. Pendek kata, tidak ada sifat malu itu yang akan diperoleh kecuali semuanya kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, kata Rasulullah. Gak ada sedikit pun orang pemalu itu kecuali Allah berikan berbagai macam kebaikan. Ya. Bahkan kata para sahabat, saya tidak pernah melihat orang yang lebih malu dalam akhlak itu kecuali Rasulullah SAW. Dan sifat malu Rasulullah ini lebih malu daripada gadis yang dipingit. Kita tahu ada gadis perempuan yang dipingit itu karena malu. Tapi Rasulullah jauh lebih malu sifatnya itu dibandingkan dengan gadis yang dipingit. Pernah suatu kali seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Datangnya itu seperti orang pemalu tuh, Pak. Ya. Pemalu kan biasanya apa? Nunduk, seperti kesannya itu seperti unyu-unyu gitu ya.
nunduk jalan gitu. Ketika ditanya oleh Rasul, kenapa kamu seperti itu? Karena saya malu ya Rasulullah. Apa Rasul bilang? Yang dimaksudkan malu seperti tuntunan Islam itu tidak hanya seperti itu. Lalu Rasul jawab tentang sifat malu yang diajarkan oleh Rasul. Apa? Falyahfad ra'sa wa ma wa'a. Pertama, menjaga kepala, ya, termasuk isinya. Apa isi kepala? Mata, mulut, telinga, hidung. Dari apa? Wa ma wa'a itu artinya dari semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dijaga dari tempat-tempat yang tidak sehat. Telinga dijaga dari suara-suara fitnah. Mulut dijaga dari ucapan-ucapan ghibah, ya, dusta, bohong, ya, dijaga. Kemudian Rasul bilang wal batna wa ma hawa, dan juga kau harus menjaga perutmu, ya, dari benda-benda makanan minuman yang diharamkan, bahkan yang subhat, ya. Dan yang ketiga, wal yazkuril mauta wal bila, dan selalu ingat tentang kematian dan siksa kubur. Dan yang keempat, Rasul bilang wa iza aradal akhirata tarku zuyinad dunya fa iza faltum zalika, ya, fakana hakul haya. Yang keempat, kalau kamu memang cinta dengan akhirat, tinggalkan tuh kemegahan, kemewahan, kesenangan dunia tuh. Kalau kamu bisa lakukan itu semua, 4 perbuatan tadi, maka kamu telah mendapatkan malu yang sebenar-benarnya. Kita mungkin tidak bisa mendapatkan 4-4-nya. 2 saja sifat malu tadi yang tuntunan Rasul tadi sudah hebat, Pak. Apa di antara menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dari benda-benda yang dilarang. Kalau itu bisa praktekkan 2 saja, wah itu udah hebat, Pak. Ya. Tambah lagi 1 lagi misalnya, selalu mengingat kematian, selalu mengingat membayangkan sisa kubur. Itu semua tuntunan Nabi yang mengajarkan kepada kita agar kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Coba kalau kita punya rasa malu untuk berbuat jahat, mesti dia bahagia di dunia, Pak. Selamat orang itu, Pak. Mau mencuri, malu, Pak. Mau ngomongin orang, gak enak, Pak. Malu. Lah sifat-sifat tercela itu kalau akan berlawanan dengan sifat malu kita, kalau itu bisa diwujudkan, subhanallah, Bapak termasuk orang-orang yang baik, ya, dan orang yang sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena malu ini bukan hanya diajarkan oleh Allah, juga Rasulullah SAW, tapi juga merupakan akhlak para nabi. Lalu kepada siapa lagi kita mencontoh, ya, meniru kalau bukan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Semoga saja ini menjadi renungan kita semua, ya. Sifat malu ini perlu ditanamkan, dan dia merupakan sifat yang bisa dilatih, Pak, ya. Sifat malu ini bukan sifat yang ujung-ujung tiba, tidak. Dia bisa dilatih, ya. Diusahakan, diikhtiarkan, ya. Sama seperti orang belajar naik sepeda, Pak. Diusahakan, belajar jatuh lagi, bangun lagi, jatuh bangun terus, ya. Diusahakan. Insya Allah akan sampai pada derajat takwa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.